Rusia kembali serang ibu kota Ukraina. Rusia kembali merudal ibu kota Ukraina pada Kamis 28 Juli waktu setempat. Gubernur Kiev Oleksiy Kuleba melaporkan 15 orang terluka. 5 diantaranya warga sipil. Rusia meningkatkan serangan balasan dengan rudal atas perlawanan rakyat kita, kata Kuleba via saluran televisi Ukraina seperti diberitakan Associated Press. Kita telah menggagalkan rencana Rusia untuk menghancurkan negara ini dan kita akan terus mempertahankan diri. Lanjutnya, seorang pejabat senior bertugas sebagai staf umum Ukraina, Oleksiy Harlamov, menyebut serangan terbaru ke Kiev menggunakan 6 rudal. Seluruhnya diluncurkan dari Laut Hitam, menghantam sebuah unit militer di desa Lyutysh di pinggiran ibu kota Ukraina. Harlamov mengatakan satu rudal di antaranya sukses ditembak jatuh di kota Bucha, yang juga bagian dari wilayah Kiev. Sementara itu, Gubernur Regional Chernihiv Vyacheslav Kaus melaporkan bahwa Rusia menembak rudal dari wilayah Belarusia ke desa Honkarivska, Chernihiv, wilayah yang tak jadi sasaran beberapa minggu terakhir. Serangan baru di ibu kota itu terjadi sehari usai pemimpin separatis pro-Rusia di timur Ukraina, Denis Pushilin, melemparkan pernyataan kontroversial. Pushilin mendesak tentara Rusia untuk membebaskan kota-kota di Ukraina yang didirikan oleh rakyat Rusia, meliputi Kiev, Chernihiv, Poltava, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, dan Zaporizhia, serta Lutsk. Beberapa bulan lalu Rusia juga sempat menerjunkan tentaranya untuk merebut Kiev dan Chernihiv, namun Kremlin menarik pasukannya selepas gagal merebut kedua wilayah itu. Zelensky peringatkan kemungkinan serangan keji Rusia jelang HUT kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warganya tetap waspada menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Ukraina yang jatuh tanggal 24 Agustus. Menurut Zelensky, Rusia bisa saja melakukan serangan mengerikan beberapa hari mendatang. Kita semua harus sadar bahwa pekan ini Rusia bisa mencoba melakukan sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang lebih keji, kata dia 20 Agustus. Kendati demikian, Zelensky berujar warga Ukraina tidak boleh membiarkan tentara Vladimir Putin menyebarkan kesedihan dan ketakutan. Menjelang peringatan HUT kemerdekaan Ukraina, pasukan Rusia masih terus melancarkan serangan rudal. Terbaru, Rusia meluncurkan rudal yang menghantam wilayah Crimea. Serangan rudal lain juga menewaskan 12 warga sipil dekat sebuah PLTN di Ukraina. Adapun di kota Kharkiv, pembatasan aktivitas warga diberlakukan sepanjang hari pada hari Rabu mendatang. Sebelumnya, pembatasan atau jam malam hanya diberlakukan pukul 22 hingga 6. Dalam pesan video, Zelensky turut menyinggung serangkaian ledakan di Crimea dalam beberapa hari belakangan. Ukraina membantah berada di balik serangan itu, namun pakar menyebutkan setidaknya serangan itu bisa dilakukan berkat alutsista milik pasukan Ukraina. Pendudukan di sana hanya sementara dan Ukraina akan kembali, ujar Zelensky. Gubernur yang diangkat Rusia mengatakan pada hari Sabtu lalu ada serangan drone di dekat markas armada Laut Hitam milik Rusia. Video yang beredar di Twitter memperlihatkan pasukan udara Rusia berusaha menghancurkan drone itu. Sementara itu, pihak berwenang di kota Sevastopol berkata sistem pertahanan udara di kota itu kembali diaktifkan lagi pada sore hari. Media Ukraina turut melaporkan adanya sejumlah ledakan di kota-kota terdekat, termasuk di Yevpatoria, Olenivka, dan Zaozhyornoye. Serangan di kota Voznesensk yang berada dekat PLTN dilaporkan merusak rumah warga dan apartemen bertingkat 5. Energoatom, BUMN, Energi Nuklir Ukraina, mengecam serangan di kota tersebut sebagai tindak terorisme nuklir. Dimungkinkan bahwa rudal itu khusus ditargetkan untuk pembangkit listrik Pivdenoukarais yang coba direbut kembali oleh militer Rusia awal Maret lalu, kata Energoatom dalam pernyataannya. Rusia belum menanggapi tudingan itu. Pemerintah kota Kiev larang perayaan Hari Kemerdekaan Ukraina. Pemerintah kota Kiev melarang perayaan publik untuk memperingati kemerdekaan Ukraina dari kekuasaan Soviet. Sementara kota terbesar kedua, Kharkiv, mengumumkan jam malam karena meningkatnya ancaman serangan Rusia. Otoritas lokal di Kiev telah melarang acara publik besar, pertemuan umum, dan pertemuan lainnya yang terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina mulai Senin 22 Agustus hingga Kamis 25 Agustus. Menurut sebuah dokumen yang diterbitkan oleh administrasi militer Kiev menyatakan larangan perayaan ini berkaitan dengan kemungkinan serangan Rusia. Wali kota Kharkiv, Ihor Terevkov, memperpanjang jam malam reguler mulai pukul 4 sore sampai 7 pagi, efektif dari Selasa 23 Agustus hingga Kamis 25 Agustus. Sementara Gubernur Mykolaiv Oblast, Vitaly Kim, mengatakan pihak berwenang sedang mempersiapkan perintah pencegahan bagi penduduk dan seruan untuk bekerja dari rumah pada Selasa dan Rabu. Kim juga mendesak
agar warganya tidak berkumpul dan melakukan pertemuan dalam kelompok besar. Dalam pidato video pada Sabtu 20 Agustus, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan, Moskow dapat mencoba melakukan sesuatu yang sangat buruk menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Ukraina, yang juga menandai setengah tahun sejak invasi Rusia. Zelensky mengatakan dia telah membahas semua ancaman dengan rekannya dari Prancis, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ukraina dan Rusia saling menyalahkan atas insiden penembakan berulang kali di dalam dan sekitar kompleks reaktor nuklir Zaporizhia. Dalam beberapa pekan terakhir, Kiev menuduh Moskow menempatkan pasukan dan menyimpan peralatan militer di halaman pembangkit listrik. Kiev juga menuding Moskow menggunakan fasilitas nuklir tersebut sebagai perisai untuk membombardir wilayah yang dikuasai pemerintah Ukraina di barat dan utara. Rusia membantahnya serta menuduh Ukraina menargetkan fasilitas nuklir dengan peluru dan drone. Pada Ahad 21 Agustus, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan panggilan telepon. Mereka menekankan pentingnya memastikan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir Ukraina. Mereka juga menegaskan kembali komitmen teguh mereka untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warganya tetap waspada menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ukraina yang jatuh tanggal 24 Agustus. Menurut Zelensky, Rusia bisa saja melakukan serangan mengerikan beberapa hari mendatang. Kita semua harus sadar bahwa pekan ini Rusia bisa mencoba melakukan sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang lebih keji, kata dia 20 Agustus. Kendati demikian, Zelensky berujar warga Ukraina tidak boleh membiarkan tentara Vladimir Putin menyebarkan kesedihan dan ketakutan. Menjelang peringatan HUT kemerdekaan Ukraina, pasukan Rusia masih terus melancarkan serangan rudal. Terbaru, Rusia meluncurkan rudal yang menghantam wilayah Crimea. Serangan rudal lain juga menewaskan 12 warga sipil dekat sebuah PLTN di Ukraina. Adapun di kota Kharkiv, pembatasan aktivitas warga diberlakukan sepanjang hari pada hari Rabu mendatang.